Pernah dengar negara Tunisia? Sekilas informasi, Tunisia adalah negara paling utara di benua Afrika dan berbatasan dengan Aljazair serta Libya. Tunisia juga merupakan negara Timur Tengah yang mayoritas masyarakatnya Muslim. Nah, baru-baru ini ada berita menyedihkan dari sana, yaitu kenaikan harga BBM yang sudah kelima kalinya di tahun 2022. Yuk, kita bahas. Ternyata, kenaikan BBM yang terjadi di Tunisia adalah realisasi dari perintah IMF kepada pemerintah di negara tersebut. Perintah ini mencakup pencabutan subsidi bahan dasar dan energi, termasuk BBM, mengurangi nilai dinar, penghematan pengeluaran pemerintah, meningkatkan pajak, privatisasi properti publik dan mengalihkannya ke asing, serta campur tangan dalam aspek legislatif, budaya, serta politik yang menimbulkan konsekuensi ketergantungan politik mutlak. Saat BBM naik, sudah menjadi kepastian bahwa tarif transportasi dan kargo juga ikut naik, yang dengan itu berdampak pada peningkatan harga dan biaya bagi masyarakat, apalagi bersamaan dengan tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, ditambah dengan rata gaji penduduk yang rendah, yang bahkan tidak mencukupi untuk membeli bahan pokok. Tentu sulit bagi mereka untuk memenuhi biaya tempat tinggal, pakaian, pengobatan, dan pendidikan. Seberapa banyak sih utang Tunisia? Dan apakah kebijakan mengambil utang benar-benar bisa memperbaiki ekonomi di sana? Menurut prediksi Kementerian Keuangan, utang Tunisia untuk tahun ini secara umum mencapai 114,1 miliar dinar atau setara dengan 38 miliar dolar, dibanding dengan 103,6 miliar dinar atau 34,5 miliar dolar pada tahun 2021. 93 miliar dinar atau 31 miliar dolar pada tahun 2020 dan 83,3 miliar dinar atau setara dengan 27,7 miliar dolar pada tahun 2019. Hal paling berbahaya dalam permasalahan ini adalah bahwa lebih dari 2/3 utang ini sudah jatuh tempo pembayarannya kepada pihak luar. Pada hakikatnya, Tunisia tidak akan bisa lepas dari krisis moneter mencekik dengan cara utang luar negeri, karena hal tersebut pasti membahayakan kemerdekaannya dan stabilitas politiknya. Sejak dulu, memberi utang luar negeri untuk pembiayaan negara merupakan salah satu langkah untuk menjajah suatu negara secara langsung. Melalui hal tersebut, datanglah Prancis untuk menjajah Tunisia. Saat ini, hal itu merupakan cara utama untuk memperluas pengaruh dan konspirasi atas suatu negara. Yang jelas, cara pembiayaan seperti ini tidak akan membawa pada kemakmuran. Dan perlu kita tahu bahwa IMF serta lembaga-lembaga keuangan di bawahnya adalah alat bagi negara-negara besar untuk melakukan intervensi atau campur tangan terhadap negara lain. Dengan menenggelamkannya kepusaran utang dan mewajibkan mereka mengikuti sistem ekonomi negara-negara besar, utang telah menumpuk, kefakiran bertambah, dan permasalahan semakin berlipat ganda. Maka dari itu, jalan keluar dari krisis ekonomi Tunisia yang sahih adalah dengan memutuskan hubungannya dengan lembaga keuangan dunia seperti IMF. Kemudian negara mengganti tumpuan anggarannya menggunakan sumber daya alam sendiri, menolak untuk menanggapi tekanan internasional, serta menolak bantuan internasional dan pinjaman dari bank-banknya yang mengarah pada penghapusan hak-hak rakyat. Dengan cara inilah seharusnya Tunisia mengatasi permasalahan ekonominya, bukan bergantung pada pihak luar dengan menambah utang negara yang akan membahayakan stabilitas politik Tunisia dan menghantarkannya ke dalam malapetaka.